waktu itu, di tahun 1984, di sebuah desa terpencil di ujung timur Pulau Jawa, hidup seorang pria bernama Namin. Sehari-hari, Bang Namin, panggilan kerapnya, bekerja sebagai sopir truk kayu yang mengangkut hasil tebangan dari hutan Alas Purwo. Hutan tersebut, yang terkenal sebagai salah satu kawasan konservasi alam, menjadi ladang penghidupan bagi banyak orang, namun juga menyimpan banyak misteri dan kisah-kisah horor yang tak terungkapkan. Hutan ini sangat lebat, penuh dengan suara-suara alam yang menyatu dengan bisikan angin, yang sering membuat siapapun yang mendengarnya merasa seperti ada sesuatu yang mengintai. Bang Namin berasal dari keluarga sederhana. Ia sudah terbiasa hidup di desa yang terisolasi, dekat dengan hutan. Sejak kecil, Namin sudah akrab dengan alam. Bapak dan kakeknya adalah penebang kayu yang ahli, yang sering membawanya ke hutan untuk belajar mengenai pohon-pohon yang harus ditebang dan bagaimana cara mengelola kayu dengan baik. Namun meski tumbuh di tengah alam yang liar, ada rasa takut yang selalu menghantui dirinya. Sebuah rasa yang tak bisa dijelaskan, tetapi selalu hadir ketika ia harus masuk ke dalam hutan. Pekerjaan sebagai sopir penebang kayu dimulai ketika Bang Namin cukup dewasa. Ia mendapatkan truk tua milik seorang saudagar kayu yang tidak lagi bisa mengendarainya. Truk itu seringkali mogok di jalan-jalan berlumpur dan berbatu, tetapi Bang Namin sudah terbiasa dengan tantangan ini. Setiap hari, ia harus pergi ke hutan Alas Purwo, mengangkut kayu-kayu yang telah ditebang dan membawa mereka ke pasar untuk dijual. Pekerjaan ini tidak hanya membutuhkan ketangkasan dalam mengemudi, tetapi juga keberanian yang luar biasa. Di pagi hari, sekitar pukul 5, Bang Namin berangkat dari rumahnya yang sederhana, sebuah rumah panggung yang dibangun dari kayu dengan dinding bambu. Rumah itu terletak di pinggir desa, jauh dari keramaian, dan dikelilingi oleh sawah yang hijau. Ia biasanya mengendarai truk sendirian, terkadang ditemani oleh seorang pemuda bernama Darto, yang baru beberapa bulan bekerja dengannya. Jalan menuju Alas Purwo penuh dengan tikungan tajam dan jalanan berbatu. Hutan yang luas menyelimuti jalan-jalan itu, dan meskipun jarak dari desa ke hutan hanya sekitar 1 jam, rasanya seperti memasuki dunia lain. Hutan tersebut penuh dengan misteri. Ada banyak cerita tentang makhluk-makhluk halus yang menghuni tempat itu. Orang-orang sering mendengar suara-suara aneh, langkah kaki berat yang tidak terlihat, atau bayangan-bayangan yang melintas di antara pepohonan. Namun Bang Namin tidak terlalu mempercayainya. Ia merasa bahwa ketakutan itu hanya muncul dalam imajinasi orang yang tidak tahu banyak tentang hutan. Setibanya di hutan, Bang Namin akan memeriksa truknya, memastikan bahwa segala sesuatunya siap untuk memuat kayu yang akan dipindahkan. Darto, yang masih muda dan baru, seringkali terlihat gugup, tetapi Bang Namin selalu memberikan pengertian. "Tenang Darto, tidak ada yang perlu ditakutkan. Hutan ini sudah seperti rumah kita sendiri," ujar Bang Namin sambil tersenyum. Hari-hari pertama bekerja di hutan tidak terlalu terasa berat, meskipun ada rasa aneh yang seringkali muncul. Terkadang, saat Bang Namin dan Darto memotong pohon-pohon besar, mereka mendengar suara seperti gemerisik langkah kaki, tetapi tak ada seorang pun di sekitar mereka. Darto yang baru, yang lebih sensitif terhadap hal-hal gaib, seringkali terlihat ketakutan. "Bang, kok rasanya hutan ini seperti hidup ya? Seperti ada yang mengawasi kita," katanya dengan wajah pucat. Bang Namin hanya tertawa kecil dan menjawab, "Itu cuman imajinasi kamu saja, Darto. Hutan ini memang banyak pohon-pohon besar, tetapi tidak ada yang aneh." Namun hatinya sendiri sedikit berdebar. Ia sering merasa ada yang berbeda di hutan itu,
terutama saat matahari mulai terbenam. Suatu hari, saat mereka sedang memuat kayu, sebuah kejadian aneh terjadi. Truk yang mereka kendarai tiba-tiba mogok di tengah jalan yang berbatu. Bang Namin mencoba memeriksa mesin, tetapi tampaknya tidak ada yang salah. Ia mencoba menghidupkan mesin beberapa kali, tetapi truk itu tetap diam. "Bang, kok bisa begini?" tanya Darto dengan cemas. Bang Namin menghela napas dan membuka kap mesin untuk memeriksa lebih dekat. Saat itulah ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Angin bertiup kencang, meskipun tidak ada tanda-tanda hujan. Darto yang berdiri di samping truk tiba-tiba menggigil dan berkata, "Bang, lihat itu." Ia menunjuk ke arah sebuah pohon besar di sisi jalan, di mana tampak bayangan seorang pria berdiri mematung. Bayangan itu hanya berdiri diam, tak bergerak sedikit pun. Bang Namin menoleh ke arah yang ditunjuk Darto, tetapi tidak melihat apa-apa. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Kita harus segera memperbaiki truk ini," jawab Bang Namin, berusaha mengalihkan perhatian Darto. Namun hatinya mulai gelisah. Setelah beberapa menit, truk akhirnya bisa dinyalakan kembali dan mereka melanjutkan perjalanan. Namun, kejadian itu terus membekas di pikiran Bang Namin. Apakah itu hanya ilusi atau sesuatu yang lebih dari itu? Hari-hari berlalu dengan kejadian-kejadian aneh lainnya. Suara-suara aneh sering terdengar di malam hari. Bang Namin kadang-kadang mendengar bisikan dari arah hutan, seperti ada yang memanggil namanya. Namun, setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Darto yang mulai takut sering menyarankan agar mereka pulang lebih awal, tetapi Bang Namin menolak. Ia merasa bahwa pekerjaan ini harus selesai. Pada suatu malam, setelah seharian bekerja di hutan, Bang Namin dan Darto memutuskan untuk bermalam di sebuah gubuk kayu yang dibangun di tepi hutan. Gubuk itu digunakan oleh para penebang kayu untuk beristirahat sebelum melanjutkan pekerjaan keesokan harinya. Namun, malam itu suasananya sangat mencekam. Angin berhembus kencang dan suara-suara binatang hutan terdengar lebih keras dari biasanya. Darto yang sudah sangat ketakutan tidak bisa tidur. Ia duduk di pojok gubuk sambil menggigil. "Bang, aku nggak tahan lagi. Rasanya ada yang ngikutin kita. Sepertinya hutan ini nggak suka kita di sini," ucap Darto. Suaranya gemetar. Bang Namin hanya mengangguk pelan. Ia merasa hal yang sama, tetapi mencoba untuk menenangkan diri. "Tenang Darto, mungkin hanya perasaan kamu saja. Kita harus kuat," ujarnya, meskipun hatinya juga mulai merasakan kegelisahan. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, terdengar suara langkah kaki berat mendekat. Langkah itu sangat jelas, terdengar seperti ada seseorang yang berjalan di luar gubuk. Darto yang ketakutan langsung berbisik, "Bang, ada yang datang. Kita harus kabur." Namun Bang Namin mencoba untuk menenangkan Darto dan berkata, "Jangan panik, aku akan cek." Ia membuka pintu gubuk dan melangkah keluar, mencoba mencari tahu apa yang membuat suara tersebut. Tapi, begitu ia menginjak tanah, suara langkah kaki itu berhenti. Keheningan menyelimuti malam. Bang Namin memeriksa sekitar gubuk, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia merasa aneh, tetapi mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. "Tidak ada apa-apa, Darto. Cuma suara binatang hutan," jawabnya dengan meyakinkan. Namun malam itu ia tidak bisa tidur. Sesuatu di dalam dirinya merasa bahwa ada yang salah dengan hutan ini. Pekerjaan Bang Namin sebagai sopir penebang kayu di Alas Purwo semakin lama semakin aneh. Kejadian-kejadian horor yang ia alami semakin sering terjadi, dan ia mulai merasa bahwa hutan ini memiliki sesuatu yang gelap, yang tersembunyi. Ketakutannya mulai menghantuinya, tetapi ia tetap melanjutkan pekerjaan tersebut, terikat oleh kebutuhan dan kebiasaan. Namun,
suatu malam, ia akan menemukan bahwa hutan itu jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan, dan kegelapan yang mengintai akan membawanya pada sebuah pertemuan yang tak terduga. Pada suatu malam yang penuh dengan hawa dingin dan angin kencang, Bang Namin kembali melanjutkan rutinitasnya yang sudah menjadi bagian dari kehidupannya di alas Purwo. Kejadian-kejadian aneh dan seram semakin sering terjadi, namun rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan kebutuhan hidup membuatnya tak bisa menghentikan aktivitas sehari-hari. Truk kayu yang sudah usang itu masih menjadi satu-satunya alat yang digunakannya untuk mencari nafkah. Ia tahu bahwa pekerjaannya berisiko, tetapi di tengah kesulitan ekonomi, ia tidak memiliki banyak pilihan lain. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Hawa di sekitar gubuk tempat ia beristirahat terasa semakin mencekam. Bang Namin merasakan sesuatu yang tak biasa sejak ia menjejakkan kaki di hutan sore tadi. Sebelumnya, ia hanya menganggap semua cerita horor itu hanya omong kosong belaka. Tetapi semakin ia mendalami hidup di hutan ini, semakin ia merasakan ketegangan yang menyelimuti setiap langkahnya. Setelah peristiwa suara langkah kaki di luar gubuk beberapa malam yang lalu, Bang Namin tidak bisa tidur dengan nyenyak. Rasa takut mulai menggerogoti dirinya. Ia merasa seperti ada mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Saat itu, ia bahkan merasa tidak sendirian. Ada sesuatu yang mengikuti langkahnya, tapi ia tak tahu pasti apa itu. Hal ini semakin jelas ketika Darto, rekan kerjanya yang masih muda dan penuh rasa takut, meminta untuk pulang lebih awal ke desa. "Bang, aku nggak kuat lagi. Sepertinya ada yang nggak beres di sini," kata Darto dengan suara parau, hampir menangis karena ketakutan. Bang Namin melihat Darto yang semakin tertekan. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan temannya itu, namun ia juga merasa bahwa Darto terlalu mudah cemas. "Sudah Darto, kita tinggal sebentar lagi. Kamu tenang saja," jawab Bang Namin sambil mencoba menenangkan. Malam itu mereka terpaksa tetap berada di gubuk. Keheningan yang mencekam mulai mengisi ruang sekitar mereka. Hanya suara angin dan gemerisik daun yang terdengar. Namun dalam diamnya Bang Namin mulai mendengar suara aneh dari arah dalam hutan. Teriakan lembut, seperti seseorang sedang memanggil namanya. "Bang, Bang, Namin." Suara itu terdengar samar-samar, tapi cukup jelas untuk bisa didengar. Sekilas, ia mendengarnya datang dari arah yang dalam, jauh ke dalam hutan. "Apa itu?" tanya Darto, yang ketakutan semakin mendalam. "Apakah ada orang lain di sini?" Darto menoleh dengan cemas. Matanya mulai melirik ke sekeliling, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan suara aneh itu. Bang Namin, yang biasanya keras kepala, mulai merasa khawatir. Ia merasa ada yang tidak beres. "Kamu tunggu di sini Darto, aku akan cek," katanya dengan suara tenang. Meskipun ia sendiri mulai merasa jantungnya berdegup kencang. Bang Namin melangkah keluar dari gubuk kecil mereka dan mulai berjalan menuju sumber suara. Malam itu sangat gelap, hanya sedikit cahaya dari bulan yang mampu menembus pepohonan besar yang berdiri kokoh. Langkahnya terasa berat, seolah tanah itu sendiri menahan setiap jejak kakinya. Begitu ia melangkah lebih jauh ke dalam hutan, suara itu semakin jelas terdengar. "Bang Namin," terdengar lebih keras. Kali ini seolah ada suara yang sangat dekat dengannya. Bang Namin berhenti, berusaha mencari tahu dari mana asal suara itu. Ketika ia menoleh ke arah hutan yang gelap, tiba-tiba dari balik pohon besar muncul bayangan seorang perempuan berpakaian putih panjang. Wajahnya tertutup rambut panjang yang lebat, dan tubuhnya hanya sedikit tampak, seolah tubuh itu menghilang menjadi bagian dari kegelapan malam. Bang Namin terkejut, hatinya berdebar kencang.
Ia sempat ragu sejenak, tetapi rasa penasaran membuatnya tetap melangkah lebih dekat. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar. Perempuan itu tidak menjawab, hanya berdiri diam. Namun saat Bang Namin melangkah lebih dekat, tiba-tiba bayangan itu menghilang begitu saja, seolah tersedot ke dalam tanah. Bang Namin terperangah. Apa yang baru saja terjadi? Pikirnya. Ia mencoba untuk mengumpulkan pikirannya, namun dalam sekejap ia merasa ada sesuatu yang menggelitik di belakang lehernya, seperti ada yang mengamatinya dari jauh. Dia berbalik dan berlari kembali ke gubuk, menemukan Darto yang sudah gelisah menunggu di dalam. "Bang, apa itu? Ada apa?" tanya Darto dengan ketakutan. Namun sebelum Bang Namin sempat menjawab, suara tawa seram terdengar dari luar gubuk. Suara itu seperti suara perempuan yang sedang tertawa terbahak-bahak, namun aneh dan tidak manusiawi. Bang Namin langsung meraih pisau besar yang biasa ia gunakan untuk memotong kayu. "Jangan takut, Darto. Kita harus bertahan di sini," ujar Bang Namin mencoba menenangkan dirinya sendiri dan Darto. Suara tawa itu semakin dekat, tetapi tidak tampak siapapun di luar gubuk. Darto berbisik, "Bang, itu suara perempuan yang tadi. Dia datang lagi." Bang Namin menyentuh pundak Darto. "Jangan panik, kita harus tetap tenang," katanya. Meskipun perasaan cemas itu mulai merayap. Tidak lama kemudian suara itu hilang begitu saja. Keheningan kembali menyelimuti hutan, tetapi kali ini keheningannya terasa lebih menakutkan. Bang Namin akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke desa. Ia tak ingin menunggu lebih lama di tengah kegelapan dan ketegangan yang tak jelas asal-usulnya. Dengan truk kayu yang tersisa, mereka segera meninggalkan hutan itu. Namun, sepanjang perjalanan pulang, perasaan gelisah masih menguasai pikiran Bang Namin. Ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, seolah bayangan itu terus mengawasinya. Setibanya di desa, Bang Namin dan Darto langsung menuju rumahnya. Pagi itu, langit terlihat sedikit lebih cerah, tetapi Bang Namin tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Ada perasaan tak enak yang mengganggu pikirannya. Ketika mereka sampai di rumah, Darto memutuskan untuk pergi ke rumahnya lebih dulu, meninggalkan Bang Namin sendiri di rumah. Bang Namin duduk di kursi depan rumah, memandang matahari yang perlahan mulai naik. Ia merenung, mencoba menenangkan dirinya. Namun pikirannya tak bisa lepas dari kejadian malam itu. Ia merasa ada hal yang lebih besar yang tengah mengintainya. Hari-hari setelah kejadian itu, Bang Namin semakin merasa terisolasi. Ketika ia kembali bekerja, perasaan cemas dan ketakutan semakin mengganggu dirinya. Setiap kali ia melangkah ke dalam hutan, suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang tidak bisa dijelaskan selalu mengikuti jejak langkahnya. Ia tidak lagi merasa aman di tempat yang dulunya ia anggap biasa, tempat yang dulu menjadi rumahnya di hutan. Namun, rasa takut itu tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Orang-orang di desanya sudah terbiasa dengan cerita-cerita horor, dan Bang Namin tahu bahwa jika ia mengatakan hal tersebut, orang-orang hanya akan menertawakannya. Suatu hari ketika ia kembali dari hutan dan hendak mengemudikan truk menuju desa, ia melihat sesuatu yang sangat aneh di jalan. Di tengah jalan berbatu yang sempit, berdiri sebuah pohon besar yang tampak berbeda dari biasanya. Dahan-dahannya berkerut dan batangnya tampak terbelah. Namun ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Pohon itu tampak baru tumbuh, meskipun sudah berusia puluhan tahun. Bang Namin merasa semakin curiga. Ia mencoba untuk melewatinya. Tetapi tiba-tiba ada sebuah suara keras menggelegar, membuat truknya bergetar hebat. Truk itu berhenti mendadak,
Dan ketika Bang Namin membuka pintu untuk memeriksa, ia melihat sebuah wajah muncul di balik pohon besar itu. Wajah seorang wanita dengan rambut panjang yang hampir menutupi seluruh wajahnya. Bang Namin menutup matanya sejenak, berharap ia hanya berhalusinasi. Namun saat ia membuka mata, sosok itu sudah menghilang. Perasaan takutnya semakin mendalam. Ia tahu bahwa hutan Alas Purwo bukanlah tempat yang aman, dan ia hanya bisa berharap bahwa ia akan segera menemukan jawaban atas semua kejadian aneh ini. Namun malam itu, ia tahu bahwa ia akan kembali ke dalam hutan dengan sesuatu yang lebih mengerikan menunggunya. Bang Namin merasa kebingungan dan ketakutan semakin menyelimuti dirinya. Ketika truknya berhenti mendadak di tengah jalan, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di hutan ini. Namun ia berusaha mengesampingkan rasa takutnya dan melanjutkan perjalanan, mencoba untuk menenangkan diri. Sejak pertemuan dengan sosok perempuan di malam sebelumnya, Bang Namin merasa dunia sekitarnya mulai berubah. Namun rasa takut itu tidak bisa hilang. Setiap kali ia melangkah ke dalam hutan, ia merasa ada mata yang mengawasinya. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang menunggu dirinya untuk jatuh ke dalam perangkap yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, Bang Namin mulai sering melihat bayangan perempuan berpakaian putih itu, dan suara lembut yang memanggil namanya semakin sering terdengar. Suatu sore, saat Bang Namin sedang beristirahat di gubuknya setelah seharian bekerja, ia merasakan hawa yang semakin dingin dan gelap. Angin yang berhembus begitu kencang, dan suara-suara aneh kembali terdengar dari dalam hutan. Ia menutup matanya sejenak, berharap itu hanya perasaan paranoid. Tetapi saat ia membuka mata, bayangan sosok perempuan itu muncul lagi, kali ini di dekat pintu gubuk. Bang Namin. Suara itu terdengar semakin jelas, seolah perempuan itu berdiri di sampingnya. Bang Namin menoleh cepat, namun ia hanya melihat kekosongan. Tidak ada siapapun. Ia merasa ada yang aneh, sesuatu yang sangat besar dan menyeramkan sedang mengintainya. Tak lama kemudian, sebuah ketukan keras terdengar dari pintu gubuk. Bang Namin terlonjak kaget. Siapa itu? Ia berpikir, karena tak ada orang lain yang berani mendekati gubuk itu selain dirinya. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu. Ketika pintu terbuka, ia melihat sosok perempuan itu berdiri di depannya. Wajahnya tersembunyi oleh rambut panjang yang lebat. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatap Bang Namin dengan tatapan kosong. "Siapa engkau? Kenapa kau datang ke sini?" tanya Bang Namin dengan suara parau. Ia mulai merasakan ketegangan yang sangat berat. Perempuan itu membuka mulutnya perlahan, dan suara yang keluar terdengar sangat halus, namun sangat mengerikan. "Aku adalah penjaga hutan ini. Aku datang untuk mengambil hakku." Suaranya bergema di sekitar gubuk, menembus kesunyian malam. "Kau telah melanggar aturan hutan ini, Bang Namin. Kau telah mengganggu kedamaian kami." Bang Namin terdiam. Apa maksud perempuan ini? Ia tidak tahu apa yang telah ia lakukan sehingga menjadi sasaran dari ancaman ini. "Aku hanya mencari nafkah di sini. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan," jawab Bang Namin. Suaranya semakin ketakutan. Tiba-tiba, sosok itu bergerak cepat, menghampiri Bang Namin dengan gerakan yang tidak wajar. Bang Namin mundur seketika, terjatuh ke tanah. Sosok itu tertawa dengan suara yang sangat keras, menggema di seluruh hutan. "Kau sudah mengganggu kami, Bang Namin. Kami tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja." Bang Namin berusaha berdiri, namun tubuhnya terasa lemas. Dalam sekejap, ia merasa tubuhnya terangkat ke udara.
ia melihat sosok perempuan itu mengangkatnya dengan kekuatan yang tak bisa ia lawan. Ia merasa tercekik, seolah ada tangan tak terlihat yang memegang lehernya, mengikatnya dengan erat. Namun di saat terakhir Bang Namin mendengar suara yang sangat familiar. "Bang Namin, bangun!" Suara itu terdengar seperti suara Darto. Bang Namin membuka matanya dengan susah payah. Ia mendapati dirinya berada di gubuk yang gelap, dan Darto sedang mengguncang-guncangnya dengan panik. "Bang, bangun! Kamu bermimpi buruk atau apa? Ada apa denganmu?" tanya Darto dengan wajah cemas. Bang Namin masih terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. "Darto, itu perempuan di luar." Bang Namin mencoba berbicara, namun tubuhnya tidak bisa bergerak dengan bebas. Darto menatapnya dengan bingung. "Apa maksudmu, Bang? Di luar nggak ada siapa-siapa. Kita di sini sendirian, cuma berdua," jawab Darto, ragu-ragu. Bang Namin menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun perasaan takut itu tetap menyelimuti dirinya. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu mimpi buruk? Ataukah sesuatu yang lebih dari itu? Bang Namin bingung dan cemas, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan hutan ini. Pagi itu, Bang Namin memutuskan untuk tetap melanjutkan pekerjaannya. Meskipun rasa takut yang melanda dirinya semakin kuat, ia tidak ingin menyerah pada ketakutannya, dan ia tahu bahwa ia harus tetap bekerja untuk mendapatkan uang dan bertahan hidup. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang harus segera ia temui dan hadapi, meskipun itu mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Saat ia mulai memotong pohon-pohon besar di hutan, ia merasa seolah ada yang mengikutinya, mengawasi setiap gerak-geriknya. Ia mencoba untuk tidak mempedulikannya, tetapi rasa waspada terus menggelayuti dirinya. Setiap kali ia menebang pohon dan membelah kayu, suara-suara aneh terdengar di sekitar hutan, seolah ada makhluk yang bergerak dengan cepat dan tak terlihat. Suatu sore, saat ia sedang memotong pohon yang sangat besar, ia merasa sesuatu yang sangat berat menimpa tubuhnya. Sebuah tangan besar dan dingin mencengkeramnya dari belakang. Bang Namin terhuyung, hampir jatuh ke tanah. Namun ia berhasil mengatasi cengkeraman itu. Ia berbalik dengan cepat, dan saat itulah ia melihat sosok perempuan berpakaian putih dengan wajah yang mengerikan. Matanya kosong, tidak ada cahaya di dalamnya. Ia berdiri di depan Bang Namin, seolah siap untuk mengambil nyawanya. "Aku sudah memperingatkanmu, Bang Namin," kata sosok itu dengan suara yang sangat pelan, namun tegas. "Sekarang, waktumu telah tiba." Bang Namin mencoba untuk lari, namun langkahnya terhenti begitu ia mendengar suara keras yang menggema di hutan. Ratusan makhluk, bayangan gelap, mulai muncul dari setiap arah. Mereka semua mengelilingi Bang Namin, menatapnya dengan tatapan kosong. Bang Namin merasa dunia sekitarnya mulai berputar dan tubuhnya terasa sangat lemah. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari hidupnya. Makhluk-makhluk itu bergerak cepat, merobek tubuhnya dengan tangan dingin mereka. Ia merasakan rasa sakit yang luar biasa, namun di saat terakhir, ia merasa ada kedamaian yang datang menyelimuti dirinya. Saat itu suara perempuan itu terdengar lagi, lebih lembut, lebih menenangkan. "Kau akan menjadi bagian dari kami, Bang Namin," katanya. Suaranya terdengar penuh belas kasihan. "Kami tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kami akan menjaga kedamaian hutan ini." Bang Namin menghela napas terakhirnya. Tubuhnya menjadi dingin, namun hatinya merasa tenang. Ia telah menjadi bagian dari hutan yang dulu ia sebut rumah, dan kini ia adalah bagian dari kekuatan yang menjaga kedamaian Alas Purwo selamanya. Keesokan harinya,
Darto datang kembali ke gubuk untuk mencari Bang Namin. Namun yang ia temukan hanya sepi dan gelap. Truk kayu Bang Namin sudah tidak ada di tempatnya, dan gubuk itu tampak kosong. Tidak ada jejak Bang Namin yang bisa ditemukan. Sejak saat itu, orang-orang desa mulai mendengar cerita tentang sosok Bang Namin yang kini berwajah seperti hantu, mengelilingi hutan dan menjaga tempat itu. Tak ada yang berani mendekati hutan lagi, karena mereka tahu bahwa jika mereka melanggar kedamaian hutan, mereka akan merasakan akibatnya.